Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di video channel YouTube saya kali ini. Saya akan membagikan video pembelajaran dari perkuliahan farmakologi 3 tentang anestesi umum dan anestesi lokal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Tirah Nabila, kelas B STV Bakti Pertiwi Palembang, NIM 170101059, dosen Ibu Sari Mesyayati, MSI Apoteker. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang farmakologi 3 dari anestesi umum dan anestesi lokal. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu konten yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian anestesi umum dan anestesi lokal. Yang kedua, penggolongan dan contoh senyawa obat anestesi. Yang ketiga, mekanisme kerja obat anestesi. Yang keempat, efek samping obat anestesi. Yang kelima, interaksi obat. Dan yang keenam yaitu contoh sediaan anestesi yang beredar di pasaran. Nah, adapun pengertian dari anestesi umum, yaitu senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi, yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Nah, di sini penekanan saraf pusat yang terjadi pada anestesi umum melebihi kondisi homeostasis, sehingga sangat terbatas kegunaannya dan memerlukan perhatian khusus dalam penggunaannya. Adapun efek anestesia umum pada beberapa lokasi. Yang pertama yaitu pada lokasi thalamus dan reticular activating system, yaitu dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran. Dan pada lokasi kedua yaitu prefrontal cortex, hipokampus, amigdala dapat menyebabkan hilangnya memori atau juga amnesia. Dan pada lokasi ketiga yaitu di spinal cord dapat mengakibatkan imobilitas dan juga analgetik. Nah, teman-teman, pada saat praoperasi, selain penggunaan obat-obat anestesi, digunakan juga obat-obat lain yang digunakan dalam prosedur anestesi ini. Nah, obat-obat pramedikasi ini digunakan untuk memaksimalkan kerja dari anestesi dan mencegah sejumlah hal yang menjadi dampak tambahan dari penggunaan anestesi umum. Umumnya, pramedikasi bisa lebih dari 2 jenis obat yang dibutuhkan, yang kesemuanya masing-masing memberikan manfaat. Adapun obat-obat tersebut, yang pertama yaitu benzodiazepin. Contoh senyawa obatnya yaitu midazolam, diazepam, dan lorazepam. Benzodiazepin ini digunakan untuk mengatasi cemas sebelum operasi, juga menghasilkan efek amnesia yang tentu saja bermanfaat supaya pasien tidak ingat hal-hal yang berkaitan dengan operasi. Yang kedua yaitu golongan agonis alfa-2 adrenergik. Contoh senyawa obatnya yaitu dexmedetomidine yang dapat memberikan efek analgesik dan juga sedasi. Yang ketiga yaitu analgesik. Contoh senyawa obatnya yaitu fentanyl, morfin, dan meperidin. Tentunya hal ini digunakan untuk memberikan efek analgesik yaitu anti nyeri pada pasien. Yang keempat yaitu relaksan otot. Contoh obatnya yaitu succinylcholine dan pancuronium. Relaksan otot ini digunakan untuk memudahkan memasang tabung endotrakeal supaya airway pasien terjaga di sepanjang kondisi anestesi. Karena efek samping anestesi bisa menyebabkan saluran nafas menyempit bahkan tertutup. Sekarang kita akan memasuki penggolongan obat dari anestesi umum, yaitu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis parenteral. Contohnya yaitu tiopental paling banyak digunakan dan juga propofol. Yang ketiga yaitu ketamin untuk pasien asma atau anak-anak dan juga untuk pemberian saat operasi-operasi yang ringan. Dan yang keempat yaitu etomidat untuk pasien yang beresiko hipotensi dan juga iskemia jantung. Selanjutnya yaitu jenis dari inhalasi. Jenis inhalasi ini terbagi menjadi enfluran, isofluran, sevofluran, dinitrogen oksida, dan juga halotan. Nah, di antara keempat ini isofluran yang paling banyak digunakan dikarenakan tingkat keamanannya tinggi dan tidak mudah meledak. Oh iya, secara prinsip, kerja senyawa anestesi sangat berhubungan dengan sifat
lipofilitasnya ya. Makin lipofil efek anestesi makin besar. Namun, kalau untuk parenteral berdampak dengan makin lamanya obat tereliminasi. Mekanisme kerja dari anestesi umum secara seluler untuk contoh senyawa obat seperti enfluran, isofluran, barbiturat, dan juga propofol, yaitu meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Untuk contoh senyawa seperti propofol dan barbiturat, yaitu dengan meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Untuk contoh senyawa seperti ketamin dan siklopropan, yaitu dengan menghambat reseptor dari NMDA. Nah, ternyata teman-teman, setiap obat itu memiliki efek samping dan interaksi obat. Untuk efek samping dan interaksi obat dari anestesi umum parenteral, contoh senyawa tiopental, yaitu efek sampingnya menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi pernapasan. Interaksi obatnya yaitu jika tiopental digunakan bersama penotiazin, dapat meningkatkan hipotensi dan efek eksitatori pada pasien. Dan jika tiopental digunakan bersama vecuronium dapat menyebabkan bradikardi pada pasien. Wah, serem ya teman-teman, jadi harap diperhatikan setiap penggunaan obat untuk menghindari adanya interaksi obat. Dan sehingga penggunaan obat dapat efektivitas untuk penyembuhan. Contoh senyawa berikutnya yaitu propofol. Efek sampingnya yaitu penekanan kardiovaskular dan pernafasan serta sindroma infus. Nah, interaksi obatnya yaitu propofol jika digunakan bersama baclofen dapat mengakibatkan serangan parah pada pasien. Nah, selain itu juga jika propofol digunakan bersama opioid, dosis penggunaan propofol dapat mengalami penurunan setelah penggunaan bersama dengan opioid. Selanjutnya yaitu efek samping obat dari ketamin, menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi, efek depresan pernapasan yang paling rendah. Adapun interaksi obatnya yaitu jika ketamin digunakan bersama levotiroksin, dapat memperparah hipertensi dan takikardi pada pasien. Dan jika ketamin digunakan bersama alkohol, dapat berpotensi depresi CNS. Selanjutnya yaitu efek samping dan interaksi obat anestesi umum inhalasi. Isofluran yaitu efek samping obatnya yaitu menurunkan tekanan arteri dan menurunkan metabolisme otak. Maaf ya teman-teman, di sini saya typo, harusnya menurunkan bukan memburunkan. Selanjutnya yaitu interaksi obat dari isofluran. Isofluran jika digunakan bersama epinefrin dapat mengakibatkan resiko meningkatnya aritmia ventrikular. Dan jika isofluran digunakan bersama isoniazid dapat meningkatkan metabolisme dari isofluran. Untuk contoh senyawa halotan, efek sampingnya yaitu depresi kardiorespiratori dan juga bradikardi. Interaksi obatnya yaitu jika halotan digunakan bersama aminofilin dapat mengakibatkan aritmia. Dan jika halotan digunakan bersama ketamin dapat memperpanjang masa pemulihan pasien. Selanjutnya yaitu untuk efek samping obat dari enfluran, yaitu hipotensi, aritmia, mual muntah, kerusakan hati, hipotensi, dan juga depresi pernapasan. Dan interaksi obatnya yaitu jika enfluran digunakan bersama isoniazid, maka isoniazid dapat meningkatkan metabolisme enfluran. Nah, ini contoh sediaan anestesi umum yang beredar di pasaran untuk tiopental, yaitu injeksi IV tiopental sodium 500 mg per ampul. Ada juga injeksi IV pentotal sodium 1 gram. Dan untuk ketamin yaitu Anesject berisi ketamin HCl 100 mg per mili. Ketalar yaitu ketamin 100 mg per mili. Untuk sediaan propofol yang beredar yaitu injeksi Diprivan berisi kandungannya yaitu propofol 10 mg per mili dan juga injeksi presofol 1% yang mengandung propofol 1%. Yang terakhir yaitu isofluran, sediaan yang beredar yaitu Foram 100 mili dan juga Terel 100 mili. Nah, pengertian anestesi lokal. Anestesi lokal yaitu hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital.
Penggolongan obat dari anestesi lokal ada dua juga, yaitu yang pertama topikal terbagi menjadi tetrakain, yaitu untuk anestesi pada mukosa hidung, lidokain, benzokain, anestesi mukosa mulut dan faring, proksimetakain untuk anestesi pada mata, dan oksibuprokain untuk anestesi juga pada mata. Selanjutnya yaitu jenis injeksi terbagi menjadi lidokain untuk operasi yang berlangsung cepat lebih kurang untuk 90 menit dan digunakan bupivakain jika operasi yang berlangsung cukup lama lebih kurang 8 jam. Adapun mekanisme kerja dari anestesi lokal yaitu menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Dan selanjutnya yaitu penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Nah, digambar di sini, ini menggambarkan bagian akson dari suatu saraf perifer, saraf sensorik, dan juga motorik. Jadi, di sepanjang akson ada saluran-saluran natrium yang memungkinkan masuknya ion natrium untuk pembentukan potensial aksi. Nah, begitu diinjeksikan anestesi lokal seperti lidokain di area tertentu, maka yang terjadi lidokain akan menutup saluran ion natrium ini sehingga ion natrium tak bisa masuk. Jika tak bisa masuk, maka potensial aksi akan gagal terbentuk. Kalau potensial aksi gagal terbentuk, maka sinyal nyeri tak bisa diteruskan ke saraf pusat. Selanjutnya yaitu efek samping dan interaksi obat anestesi lokal. Untuk contoh senyawa obat bupivakain, efek samping obatnya yaitu angina, ansietas, bradikardi, aritmia, kebingungan, edema, mual muntah, dan juga palpitasi. Interaksi obatnya yaitu jika bupivakain digunakan bersama itrakonazol dapat menurunkan clearance bupivakain. Dan jika bupivakain digunakan bersama simetidin dapat meningkatkan konsentrasi plasma bupivakain. Untuk tetrakain yaitu efek sampingnya depresi miokard, fotofobia, tremor, mual muntah, ansietas, dan juga hipotensi. Interaksi obatnya yaitu tetrakain. Jika digunakan bersama midazolam, tetrakain dapat meningkatkan efek sedatif midazolam. Dan jika tetrakain digunakan bersama sulfonamid, tetrakain dapat mengantagonis aktivitas dari sulfonamid. Nah, ini sediaan anestesi lokal yang beredar di pasaran. Untuk bupivakain yang beredar yaitu seperti bukain injeksi yang mengandung bupivakain HCl 5 mg per mili, bunaskan spinal 0,5% mengandung bupivakain 0,5%, markain injeksi yang mengandung bupivakain HCl 0,25%, dan untuk sediaan tetrakain yang beredar yaitu tetrakain solution 0,5-1%. Aduh, maaf ya teman-teman, suara saya seperti habis lari. Baiklah, tidak terasa akhirnya kita sudah tiba di penghujung video ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalankan perkuliahan farmakologi 3 tentang anestesi umum dan juga anestesi lokal. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik tombol like. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi halayak, silakan klik tombol berbagi atau share link. Dan saya di sini menyediakan kolom komentar untuk menerima masukan dan saran dari teman-teman semua. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya.